Dilalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin an-nabiyil ummi al-fatih ma'ul khadim as-samaqana sul hakim bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma fa'amina alamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillah min hali ahli nar, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syuaib, mahasiswa RPL Unisula, izin menyampaikan tugas mata kuliah bimbingan penulisan skripsi yang diampu oleh beliau, Bapak Ahmad Muflihin, SPDI MBD. Tugas tersebut bertemakan tentang analisis penerapan kurikulum pendidikan diniyah formal PTF di Pondok Tahfidz Yambul Quran Remaja Kudus. Latar belakang: pesantren menghadapi tantangan pengakuan ijazah formal karena kurikulum tradisionalnya belum bersandar nasional. Untuk menjawab kebutuhan ini, pemerintah memperkenalkan pendidikan diniyah formal (PDF). Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 yang menyetarakan pendidikan pesantren dengan formal. Penelitian ini berfokus pada Pondok Tahfidz Yambul Quran Remaja Kudus yang kompleks karena harus mengintegrasikan program tahfidz, hafalan Al-Quran, kitab kuning, dan kurikulum PDF. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menganalisis perencanaan dan pelaksanaan kurikulum PDF secara mendalam dalam konteks pesantren tahfidz. Rumusan masalah: 1. Bagaimana perencanaan dan struktur kurikulum pendidikan diniyah formal di Pondok Tahfidz Yambul Quran Remaja Kudus? Yang kedua, bagaimana pelaksanaan kurikulum pendidikan diniyah formal dalam proses pembelajaran dan kegiatan pesantren? Yang ketiga, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan kurikulum pendidikan diniyah formal di Pondok Tahfidz Yambul Quran Remaja Kudus? Literatur review. Beliau, Bapak Sariduddin, pada tahun 2020 menulis buku yang berjudul Pengembangan Kurikulum PDF di Pesantren Ulia Zainul Hasan Probolinggo. Mengkaji pengembangan kurikulum PDF yang memadukan kajian kitab kuning dengan pengembangan keterampilan hidup life skills. PDF berhasil membentuk kompetensi praktis, komputer, pengurusan jenazah, koperasi, dan lain-lain. Selain ilmu agama, keberhasilan didukung oleh kualitas ustadz dan kebijaksanaan pesantren yang adaptif. Beliau, Bapak Fathur Razi dan kawan-kawan, pada tahun 2024 menulis judul bertemakan Analisis Kebijakan Pendidikan Diniyah. Menganalisis kebijakan pendidikan diniyah dan implementasinya pada kurikulum madrasah diniyah. Terdapat kesenjangan antara kebijakan pemerintah dan kondisi pesantren, terutama dalam mempertahankan kurikulum khas, kitab kuning. Hambatan utama keterbatasan infrastruktur, pendanaan, dan kapasitas SDM. Literatur review. Beliau, Bapak Muhammad Idris, pada tahun 2023 menulis buku berjudul Implementasi Manajemen Kurikulum Madrasah Diniyah, menjelaskan pengelolaan kurikulum pada madrasah diniyah, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Perencanaan meliputi penyusunan struktur, penentuan kitab rujukan, dan pembagian tugas guru. Pelaksanaan melalui kesiapan guru dan supervisi. Evaluasi dilakukan berkala melalui peninjauan struktur dan hasil pembelajaran. Desain penelitian. Sumber data. Penelitian ini menggunakan dua jenis data. Yang pertama, data primer
diperoleh langsung dari lapangan, yaitu dari informan kunci seperti pimpinan lembaga, guru PDF, santri, dan staf kurikulum di Pondok Tahfidz Jamul Quran Remaja Kudus. Yang kedua, data sekunder, meliputi dokumen kurikulum PDF, silabus, jadwal pembelajaran, arsip kegiatan, pedoman resmi, serta berbagai literatur, buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan. Teknik penggalian data. Observasi dilakukan untuk melihat langsung proses pembelajaran, pola interaksi guru dan santri, serta kondisi sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kurikulum PDF. Wawancara mendalam menggunakan format semi terstruktur dengan pimpinan, guru, santri, dan staf kurikulum untuk menggali pengalaman, persepsi, dan pemahaman terkait penerapan kurikulum. Dokumentasi menelaah dokumen formal, kurikulum, silabus, jadwal, arsip, administratif untuk memberikan data pembanding dan pendukung terhadap hasil observasi dan wawancara. Metode analisis. Analisis data menggunakan model Miles dan Habermas yang terdiri dari 3 tahapan utama. Yang pertama, reduksi data. Proses memilih, menyederhanakan, dan memfokuskan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi agar relevan dengan rumusan masalah. Yang kedua, penyajian data, menyusun informasi dalam bentuk narasi deskriptif, kutipan, atau tabel untuk memudahkan pembacaan pola dan makna temuan. Yang ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi, menemukan inti temuan dan menarik makna. Proses verifikasi dilakukan melalui triangulasi sumber dan teknik agar kesimpulan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Fokus unik, menganalisis implementasi PDF secara spesifik di pesantren tahfidz. Kompleksitas integrasi, menyoroti tantangan penggabungan 3 program, tahfidz, kitab kuning, dan kurikulum PDF. Analisis spesifik, mengkaji faktor pendukung atau penghambat yang khas seperti penataan jadwal tahfidz dan kurikulum PDF, dan kompetensi guru dalam 2 rumpun keilmuan. Perspektif baru, menawarkan wawasan implementasi PDF di lingkungan yang berbeda dari pesantren salaf atau modern pada penelitian terdahulu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.